Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Razmi dengan NIM 2019-210569. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan proposal kredit kami, yaitu penggilingan padi. Nah, di sini ada tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu struktur kredit. Nah, struktur kredit ini, memorandum ini dibuat sehubungan adanya pengajuan kredit modal kerja dengan fasilitas installment loan. Nah, yang kedua, tujuan pembiayaan. Nah, fasilitas yang diajukan akan digunakan untuk mengembangkan bisnis mereka membutuhkan dana untuk perputaran modal kerja yang lebih besar. Guna fasilitas yang diajukan akan digunakan untuk produksi beras pada penggilingan padi. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, sumber pembayaran kembali. Nah, yang pertama yaitu first way out, keuntungan dari UD Sinar Jaya. Nah, yang kedua second way out, likuidasi jaminan tanah dan bangunan atau T per B yang berlokasi Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung Panggang, Gresik. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Nah, Bapak Zaini selaku pemilik dari toko Sinar Jaya ini adalah usahanya yaitu bergerak di bidang huller penggilingan padi. Nah, usaha ini berdiri sejak tahun 1970, yang berarti usaha ini sudah berdiri selama 51 tahun. Nah, omset usaha cukup besar penggilingan padi ini yaitu berkisar kurang lebih 300 juta per bulan. Nah, lokasi usahanya terletak di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balong Panggang. Nah, tempat usahanya berupa sebuah gudang yang memiliki luas 1.500 meter persegi. Nah, akses untuk menuju tempat ini juga mudah dijangkau karena jalan yang dilalui memiliki lebar sekitar 3 meter sehingga tidak menjadi masalah untuk dilintasi mobil, pick up maupun truk. Nah, bentuk kepemilikan tempat usaha berupa UD atau usaha dagang. Produk yang ditawarkan terdiri dari produksi beras. Jadi, beras yang dijual oleh toko Sinar Jaya ini adalah padi yang sudah digiling dan dedak halus atau bekatul untuk pakan ternak. Nah, maka pada memorandum kredit ini, calon debitur mengajukan fasilitas kredit installment loan dengan jenis kredit modal kerja. Nah, struktur kredit yang diajukan adalah sebagai berikut. Nah, yang jenis kreditnya itu kredit investasi, fasilitas investment loan, yang plafonnya itu 100 juta rupiah, yang suku bunganya 6,04%, yang provisinya 0,5%, pajak, yang biaya adminnya 300.000 rupiah. Nah, untuk jangka waktunya yaitu 60 bulan atau 1 Januari 2022 hingga 1 Januari 2027. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rojid Rohim dengan NIM 2019-210447. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif. Nah, yang pertama yaitu ada aspek potensi pasar. Nah, pemilik usaha merasa bahwa sering meningkatnya permintaan dan omset penjualan yang mereka dapatkan, yaitu UD Sinar Jaya ingin mengembangkan bisnisnya lagi. Nah, mereka membutuhkan dana untuk perputaran modal kerja yang lebih besar, sehingga pemilik tertarik pada penawaran kredit yang diberikan oleh bank UHWP dan mempunyai rencana mengajukan kredit modal kerja sebesar 500 juta dengan jaminan berupa tempat usaha beserta SHM. Agunan ini jika ditaksir memiliki nilai jual sebesar 1 miliar. Lalu yang kedua ada kepemilikan dan aspek manajemen, yaitu dimiliki oleh calon debitur dan dikelola sepenuhnya oleh Bapak Zaini dengan dibantu oleh 30 orang karyawan yang terdiri dari 5 orang di bagian administrasi, 10 orang di bagian yang mengantar beras keluar kota atau keluar pulau, dan 15 orang di bagian penjualan. Nah, pengolahan bisnis yang digunakan masih menggunakan sistem manajemen sederhana yang sepenuhnya diawasi oleh Bapak calon debitur. Kemudian yang ketiga ada aspek bisnis.
Nah, persaingan penggilingan padi di Indonesia sekarang ini sangat marak karena banyak yang menguasai pasaran. UD Sinar Jaya yang dimiliki oleh calon debitur telah lama berdiri sejak tahun 1970, jadi sekitar 50 tahunan, dan memiliki pelanggan tetap, sehingga dapat bertahan menghadapi pesaing tersebut. Nah, pelanggan dari UD Sinar Jaya kebanyakan berasal dari daerah sekitar Gresik. UD Sinar Jaya ini juga hanya menerima pembayaran secara tunai. Lalu yang keempat ada aspek pemasaran. Nah, kegiatan pemasaran dari toko Sinar Jaya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu segmentasi dan penargetan. Nah, pelanggan toko Sinar Jaya bukan dari perorangan, melainkan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang produksi beras. Sebagian besar pelanggan berasal dari daerah sekitar Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Lalu yang kedua ada produk. Nah, produk yang diproduksi adalah beras dan betakul atau pakan ternak. Nah, harga beras relatif turun dan naiknya harga tergantung dari musimnya. Kalau musim kemarau untuk harga beras akan naik. Lalu yang kemudian ada harga. Nah, untuk saat ini harga beras yang standar biasa di kisaran 7.500 sampai 8.000 untuk kualitas baik. Bisa 8.500 sampai 9.000. Nah, jasa penggilingan padi ini jika ada orang mau menggilingkan padi akan terkena biaya sekitar 5.000 per saknya. Nah, untuk pengambilan padinya sendiri berasal dari petani sekitar yaitu di desa tersebut. Lalu yang kemudian ada promosi. Nah, tidak ada strategi promosi khusus yang digunakan, terutama promosi secara digital. Toko Sinar Jaya ini memanfaatkan jaringan pelanggan tetap untuk mempromosikan produknya dari mulut ke mulut atau word of mouth. Nah, kedepannya Bapak ini berkenan untuk melakukan kegiatan promosi melalui media sosial. Lalu yang selanjutnya ada distribusi. Nah, produk yang dijual oleh calon debitur diperoleh dari penggilingan padi yang terletak di Desa Karangsemanding, yaitu produksi beras dan batakul atau pakan ternak. Dan untuk pembayaran lunas, calon debitur memperoleh potongan harga sebesar 15%. Distribusi produk ke pelanggan di Pulau Jawa dilakukan dengan menggunakan modal transportasi truk. Nah, untuk pemesanan dari para pelanggan biasanya melalui telepon dengan sistem pembayaran mundur 2 hingga atau 3 minggu menggunakan giro maupun tunai. Kemudian pelanggan luar pulau biasanya membayar secara lunas dengan sistem transfer antar bank. Pembelian secara lunas akan diberikan potongan harga sebesar 10%. Lalu yang kelima ada aspek 7C. Nah, yang pertama yaitu karakter. Pada aspek karakter ini menjelaskan bagaimana karakter calon debitur. Jadi, pada saat wawancara dilakukan, calon debitur menjawab pertanyaan dari account officer dengan baik dan memiliki sifat yang baik juga. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian aspek karakter ini sangat tergantung pada analisa yang dilakukan oleh pihak account officer yang berpengalaman tinggi dan mempunyai intelektual yang bagus. Lalu yang selanjutnya ada capacity. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan, penilaian nasabah dari segi kapasitas atau dari segi kemampuan nasabah sudah cukup baik pada praktiknya, karena dilihat dari omset yang cukup besar, yakni sekitaran 90 juta. Lalu yang selanjutnya ada kapital. Nah, pada aspek ini menjelaskan seberapa besar modal yang dimiliki oleh debitur untuk usaha yang dijalankan. Nah, jadi cara melihat modal dari debitur yaitu dengan cara account officer memastikan keuntungan digunakan untuk memperkuat modal usaha dan melihat laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh debitur. Sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjaman tersebut mendapat pinjaman, lalu beberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan. Lalu yang selanjutnya ada condition of economic. Nah, secara keseluruhan kondisi perekonomian di UD Sinar Jaya ini memberikan peluang yang baik. Hal ini didukung dengan pangsa pasar yang cukup baik pula. Lalu yang selanjutnya ada kolateral. Nah, UD Sinar Jaya ini menginginkan pengembangan bisnisnya lagi. Mereka membutuhkan dana untuk perputaran modal kerja yang lebih besar, sehingga pemilik tertarik pada penawaran kredit yang diberikan oleh Bank UHBP dan mempunyai rencana mengajukan kredit modal kerja sebesar 500 juta. Nah, dengan jaminan berupa tempat usaha
beserta SHM yang berlokasi ini jika ditaksirkan memiliki nilai jual sebesar 1 miliar. Kemudian yang selanjutnya ada coverage of insurance. Untuk coverage of insurance di UD Sinar Jaya ini yang kami tahu tidak di cover oleh asuransi. Lalu yang selanjutnya ada constant. Nah, pada aspek constant adalah batasan dan hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu. Jadi UD Barokah ini tidak memiliki constant seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anastasia Safa Ramadhani dengan NIM 2019-210422. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan dari perusahaan UD Putra Sinar Jaya. Pada laba rugi UD Putra Sinar Jaya, penjualan tahun 2020 adalah sebesar Rp300.018.750.000 dengan harga pokok penjualan didapatkan dari persediaan barang dagang awal yaitu sebesar 36 juta. Lalu ada pembelian gabah kering sebesar Rp252.500.000. Lalu ada barang tersedia untuk dijual adalah sebesar Rp288.500.000. Lalu dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir yaitu sebesar Rp32 juta. Sehingga harga pokok penjualan didapatkan adalah sebesar Rp256.500.000. Sehingga laba kotor adalah sebesar Rp62.250.000. Lalu untuk beban operasi adalah pada gaji pekerja yaitu sebesar 18 juta. Lalu ada pada biaya perawatan mesin sebesar 8 juta. Lalu untuk biaya karung beras adalah sebesar Rp3.240.000. Lalu untuk biaya solar adalah sebesar 18 juta. Lalu untuk biaya kendaraan adalah sebesar Rp3.600.000. Lalu untuk biaya angkut adalah sebesar Rp135.000. Sehingga total beban usaha adalah sebesar Rp50.975.000. Sehingga didapatkan laba operasi adalah sebesar Rp11.275.000. Lalu untuk pendapatan dan biaya lain-lain adalah sebesar Rp37.800.000. Ini didapatkan dari pendapatan lain-lain sebesar 39 juta. Lalu untuk dikurangi dengan biaya listrik sebesar 1.200.000. Lalu sehingga laba sebelum pajak adalah sebesar Rp49.075.000. Dikurangi pajak 0, sehingga laba sesudah pajak adalah sebesar Rp49.075.000. Lalu pada laporan keuangan, di sini ada aktiva lancar yaitu kas sebesar 50 juta, lalu ada piutang sebesar 60 juta dan persediaan sebesar 36 juta. Sehingga total aktiva lancar adalah sebesar 146 juta. Untuk aktiva tetap ada bangunan sebesar 3 miliar dengan akumulasi penyusutan sebesar 2.250 juta. Lalu untuk mesin penggilingan padi ada sebesar 200 juta dengan akumulasi penyusutan mesin penggilingan adalah sebesar 480 juta. Dengan kendaraan ada sebesar 420 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar 504 juta. Sehingga total aktiva tetap adalah sebesar 386 juta. Total aktiva tetap dan ditambah dengan total aktiva lancar adalah sebesar 532 juta. Itu adalah untuk total aktiva secara keseluruhan. Lalu pada liabilitas ada liabilitas lancar. Di sini ada utang usaha sebesar Rp124.250.000. Lalu ada utang gaji sebesar Rp3.300.000. Sehingga total liabilitas lancar adalah sebesar Rp127.550.000.
Lalu ada liabilitas jangka panjang yaitu utang bank sebesar Rp155.250.000 sehingga total liabilitas jangka panjang adalah sebesar Rp155.250.000. Total liabilitas secara keseluruhan ini didapatkan dari total liabilitas lancar ditambah dengan total liabilitas jangka panjang sehingga didapatkan Rp282.800.000. Untuk ekuitas sendiri ini ada modal sebesar 150 juta dan laba ditahan adalah sebesar Rp99.200.000 sehingga total ekuitas adalah sebesar Rp249.200.000. Lalu untuk total liabilitas dan ekuitas adalah sebesar 532 juta yang mana balance dengan total aktiva. Lalu pada analisis rasio keuangan UD Putra Sinar Jaya pada rasio likuiditas yaitu current ratio adalah sebesar 114 juta. Maksud saya 114%. Current ratio menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar liabilitas lancar dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Nilai current ratio semakin besar menunjukkan bahwa semakin liquid perusahaan tersebut. Untuk quick ratio menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar liabilitas lancarnya dengan menggunakan aset yang lebih liquid seperti kas dan piutang. Lalu untuk pada receivable turnover ini adalah menunjukkan bahwa semakin tidak efektif dan efisiennya dalam pengelolaan piutang yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Dan perputaran persediaan menunjukkan bahwa penurunan kemampuan perusahaan dalam menjual produknya. Hal ini mengindikasikan bahwa produk semakin sedikit tidak laku. Lalu pada perputaran aset tetap menunjukkan bahwa pemanfaatan aset tetap untuk mendukung penjualan semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa membaiknya kinerja penjualan perusahaan. Lalu pada perputaran aset meningkat menunjukkan bahwa terjadinya underutilization atas aset perusahaan meskipun ada sedikit peningkatan. Lalu pada debt equity ratio dan debt asset ratio menunjukkan bahwa penurunan dalam penggunaan hutang. Kemampuan perusahaan membayar kewajiban semakin meningkat. Angka rasio menunjukkan bahwa terjadinya persamaan ROA pada tahun 2020 dan tahun 2019. Sedangkan pada ROE menunjukkan penurunan dalam tingkatan penggunaan modal sendiri oleh pihak manajemen perusahaan. Lalu GPA meningkat dari tahun 2019 yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mengontrol persediaan dan menetapkan markup harga ke pelanggan. Lalu OPM menunjukkan angka yang sama, berarti efisiensi seluruh kegiatan operasi sama dengan tahun 2019. Lalu pada NPM sendiri menunjukkan penurunan dari tahun 2019, mengindikasikan bahwa efisiensi perusahaan menurun dalam menjalankan kegiatan produksi maupun operasionalnya. Sekian dari saya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.